Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Dulu rumah Pak Harjo hanyalah sebuah rumah papan sederhana yang terletak di pinggiran desa Wonoselo. Desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah luas dan pohon-pohon jati yang berdiri tegak seperti penjaga alam. Rumah itu dulunya hampir tak menonjol. Catnya mengelupas, kayunya mulai rapuh dimakan usia, dan di bagian atap sering bocor kalau hujan deras turun dari langit ke labu. Tak ada yang menyangka rumah itu bakal berubah dalam waktu sesingkat itu. Namun dalam 2 tahun terakhir, segalanya mendadak berubah. Rumah itu disulap jadi bangunan megah 2 lantai dengan desain yang bahkan lebih modern dari rumah kepala desa. Dindingnya kokoh dari batu bata terbaik. Ada pendopo lebar dengan pilar tinggi menjulang, air mancur di taman depan yang menyala dengan cahaya. Lampu sorot berwarna-warni saat malam tiba, serta gudang beras sebesar aula di belakang. Rumah yang kabarnya bisa menampung hasil panen dari 5 desa sekaligus. Semuanya tampak seperti milik orang-orang kota yang punya pabrik besar. Padahal kilang padi milik Pak Harjo baru mulai beroperasi 2 tahun lalu. Warga desa mulai bertanya-tanya, dari mana sebenarnya kekayaan itu berasal. Usaha kilangnya memang terlihat lancar, tapi tetap saja perubahan gaya hidup Pak Harjo terlalu drastis. Ia mulai memakai mobil mewah, sering bolak-balik ke kota tanpa alasan yang jelas, dan hampir setiap minggu ada barang baru datang ke rumahnya. Kulkas 2 pintu, mesin cuci otomatis, sofa dari kulit asli, bahkan piano yang katanya dibeli hanya sebagai pajangan. Tapi bukan itu saja yang bikin warga resah. Sejak renovasi rumah itu dimulai, ada satu hal aneh yang terus terjadi. Rumah itu tak pernah benar-benar selesai dibangun. Setiap kali tukang bangunan selesai mengerjakan satu bagian, dalam hitungan minggu, bagian itu akan dibongkar lagi. Kadang yang dibongkar adalah kamar belakang, kadang dapur, kadang pagar depan, kadang teras atas, seperti siklus tak berujung. Tukang-tukang yang bekerja di sana juga mulai mengeluh. Ada yang keluar kerja tiba-tiba. Ada yang bilang malam-malam mendengar suara tangisan dari gudang kosong. Ada juga yang bilang mereka merasa seperti diawasi saat mengerjakan tembok luar. Tapi satu pernyataan yang paling sering terdengar dari mereka adalah kalimat yang sama. Kayak rumah ini sengaja dibikin gak kelar-kelar, Mas. Tiap mau rampung, Pak Harjo nyuruh bongkar lagi. Alasannya biar aliran rezekinya gak mampet. Ucapan itu menyebar seperti angin di antara warga desa. Bisik-bisik tetangga makin ramai. Ada yang bilang Pak Harjo melakukan pesugihan. Ada yang bilang ia memakai jasa dukun dari gunung, Lawu. Bahkan ada yang bersumpah pernah melihat Pak Harjo tengah malam menaburkan bunga 7 rupa di air mancur depan rumahnya sambil komat kamit membaca mantra. Namun semuanya menjadi lebih mencekam setelah kejadian ulang tahun anak sulungnya, Dimas. Waktu itu Dimas baru saja genap berusia 17 tahun. Anak itu dikenal pendiam, sopan, dan jarang keluar rumah kecuali untuk ke sekolah atau membantu ayahnya di kilang padi. Pak Harjo membuat pesta besar di pendopo rumah untuk merayakan ulang tahun Dimas. Seluruh warga diundang. Ada tumpeng besar, musik organ tunggal, dan hidangan yang tak habis-habis. Semua terlihat bahagia, meski sebagian warga merasa suasana pesta agak aneh, seolah terlalu dipaksakan. Bahkan Bu Retno, istrinya Pak Harjo, tampak tak tersenyum sama sekali sepanjang acara. Pesta itu berlangsung hingga tengah malam. Tapi esok harinya, kabar mengejutkan menyebar. Dimas ditemukan meninggal karena jatuh dari balkon lantai 2 yang, menurut kabar, baru saja direnovasi 2 minggu sebelumnya. Kepalanya pecah menghantam lantai marmer. Kata Pak Harjo, anaknya terpeleset
karena bermain ponsel sambil berdiri di tepi balkon. Tapi warga tak percaya begitu saja. Soalnya tak ada seorang pun yang tahu kalau Dimas punya akun media sosial atau bahkan aktif menggunakan ponsel. Anak itu terlalu pendiam, bahkan sedikit canggung ketika berbicara dengan teman sebayanya. Setelah kematian Dimas, suasana rumah Pak Harjo berubah drastis. Dulu selalu ramai dengan suara tukang, truk bahan bangunan, dan aktivitas kilang. Tapi kini lebih sering sunyi. Namun anehnya kegiatan renovasi tetap berjalan. Tukang-tukang tetap datang dan pergi. Suara palu dan mesin bor tetap terdengar, tapi hanya di waktu-waktu tertentu. Subuh, tengah malam, atau sore menjelang maghrib. Warga yang rumahnya berdekatan mulai merasa terganggu. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan orang berjalan di dalam rumah itu pada jam-jam ganjil. Padahal seluruh keluarga Pak Harjo sedang pergi ke kota. Bu Retno, istri Pak Harjo juga berubah. Ia yang dulunya dikenal cerewet, senang berkumpul dengan ibu-ibu PKK, kini menjadi pendiam. Setiap kali terlihat, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia sering duduk di pojok ruang tamu sambil menyapu lantai yang sudah bersih seperti orang linglung. Bahkan pernah suatu malam, tetangga sebelah mendengar suara tangisan lirih dari dalam rumah, lalu diikuti dengan suara benda pecah dan jeritan histeris, seperti dari perempuan yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi saat ditanya keesokan harinya, Pak Harjo hanya menjawab datar. Ibu Retno cuma kecapekan. Biasa perempuan kalau pikirannya lagi kacau. Desas-desus makin menjadi. Beberapa orang mengaku melihat sosok Dimas di balkon tempat ia jatuh, berdiri diam sambil memandangi jalan setapak ke arah sawah. Ada juga yang bilang pernah mendengar suara langkah kaki berlari dari lantai 2, lalu hening, seperti sesuatu yang jatuh. Tapi saat dilihat, tak ada apa-apa, hanya udara dingin dan rasa tak nyaman yang menyelimuti. Renovasi terus berlanjut. Kali ini giliran kamar tamu yang dibongkar, lalu gudang yang diperluas, lalu tembok belakang yang digeser 2 meter keluar. Alasan Pak Harjo selalu sama, biar lebih luas, biar rezeki makin lancar, biar aliran energi tidak buntu. Namun semua yang mendengar ucapan itu merasa ada yang tak beres. Apalagi setelah kejadian yang menimpa 2 tukang bangunan seminggu setelah kematian Dimas. Tukang pertama jatuh dari tangga saat memasang lampu gantung di ruang tamu. Tangga itu kokoh, tidak licin. Tapi entah bagaimana ia tergelincir begitu saja. Kepalanya menghantam lantai dan ia koma selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit. Tukang kedua menghilang. Ia terakhir terlihat sedang menggali tanah di belakang rumah. Katanya ingin membuat jalur pipa baru untuk kolam ikan. Tapi malamnya, ia tak pernah pulang. Keluarganya melapor ke RT lalu ke polisi, tapi tak ada jejak. Anehnya Pak Harjo bersikap tenang. Ia hanya bilang, mungkin kabur bawa uang bahan bangunan. Tapi beberapa hari kemudian, anjing peliharaan tetangga mulai menggonggong ke arah halaman belakang rumah Pak Harjo setiap malam. Bau anyir mulai tercium, terutama saat angin berhembus dari arah gudang beras. Tapi setiap kali warga mencoba mendekat, pagar besi otomatis langsung tertutup rapat. Kamera CCTV terpasang di setiap sudut rumah. Tak ada yang bisa masuk kecuali diundang langsung oleh Pak Harjo. Malam demi malam, suasana rumah itu semakin menyeramkan. Lampu-lampu halaman sering berkedip seperti ada gangguan. Kadang terdengar suara benda berat diseret dari dalam rumah, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Beberapa tukang akhirnya berhenti bekerja karena merasa diganggu. Ada yang mimpi buruk berturut-turut,
Ada yang mimpi bertemu Dimas dalam keadaan tubuhnya hancur. Ada juga yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Meski begitu, renovasi tetap jalan terus. Bahkan sekarang ada lantai 3 yang katanya akan dibangun untuk ruang meditasi. Entah meditasi macam apa yang butuh ruang sebesar aula dan dinding dari kaca hitam. Rumah itu seolah menelan siapa saja yang masuk. Yang bekerja di dalamnya seringkali keluar dengan wajah berbeda. Pucat, sayu, dan penuh rasa takut. Beberapa warga mulai menjauhi keluarga Pak Harjo. Tak ada yang mau datang bertamu. Bahkan saat lebaran, undangan kenduri ditolak halus. Anak-anak dilarang bermain dekat pagar rumah mereka. Dan Pak Harjo tetap berjalan seperti biasa. Seolah semua baik-baik saja. Tapi mereka yang jeli tahu ada perubahan besar dalam cara Pak Harjo menatap sekelilingnya. Tatapannya bukan lagi tatapan orang yang bangga dengan rumah barunya. Kini lebih seperti orang yang terus-menerus waspada. Seperti sedang diawasi atau dikejar sesuatu yang tak terlihat. Dan hingga hari ini, suara palu dan mesin bor itu masih terdengar, memecah sunyi malam, membangun sesuatu yang tak pernah selesai. Seolah rumah itu sedang tumbuh, bukan dibangun. Malam itu, angin bertiup aneh. Dingin yang menusuk tulang datang entah dari mana, membawa aroma bunga melati yang tajam, bercampur bau amis seperti darah baru mengering. Aroma itu menyelinap masuk lewat celah jendela rumah-rumah. Warga yang masih menyala lampunya saw me steady this too, dan berhenti tepat di gang sempit yang menuju halaman belakang rumah Pak Harjo. Beberapa warga yang sedang duduk di warung kopi merasa bulu kuduk mereka berdiri. Salah satu dari mereka, Pak Giman, yang rumahnya hanya selemparan batu dari rumah Pak Harjo, mendadak berdiri dan menatap kosong ke arah gang. Ada bawana, kayak kembang 7 rupa, dicampur darah sapi. Bisiknya lirih, meski tak seorang pun menjawab. Di balik rumah megah itu berdiri sebuah bangunan kecil, sekilas mirip kandang ayam, tapi tak ada suara kokoh. Tak ada bau kotoran ternak, dan tak ada satupun orang pernah melihat ayam keluar dari sana. Bentuknya sederhana, beratap sengkaratan, dan pintunya selalu terkunci rapat dengan rantai besi yang sudah mulai berkarat. Mas, tua Fosnoid. Tapi warga tahu, itu bukan kandang ayam. Mereka tahu karena setiap malam Jumat Kliwon, dari bangunan itu terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan, cigemericik air seperti orang mandi, dan suara langkah pelan yang berputar mengelilingi bangunan dari dalam. Namun anehnya, tak ada siapapun yang terlihat masuk atau keluar. Tak ada kendaraan datang. Tak ada tamu, hanya rumah itu berdiri sendiri, seperti menyimpan rahasia kelam yang terus tumbuh dan mengendap. Ternyata benar, bangunan kecil itu bukan tempat biasa. Itu adalah ruang ritual, tempat di mana perjanjian kelam dibuat. Disitulah Pak Harjo menyerahkan harga dirinya. Disitulah, di bawah cahaya lilin dan dupa, ia melakukan sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Ia melakukan perjanjian pesugihan, sebuah kontrak gaib dengan makhluk halus dari golongan tinggi. Makhluk yang tak hanya menuntut sesajen dan bunga setiap malam, tapi juga darah, nyawa, dan penderitaan sebagai ganti kekayaan duniawi. Mediator dari perjanjian itu adalah seorang dukun tua bernama Ki Sarpani.
Orang tua berjubah hitam dengan mata seperti bara api yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Namanya sudah lama terdengar di kalangan orang-orang yang berani bermain dengan dunia gaib tingkat tinggi. Dikatakan, Ki Sarpani bukan sekadar dukun, tapi penyalur kekuatan makhluk halus dari kerajaan jin kuno. Ia dikenal karena satu hal, mampu menukar nyawa dengan kekayaan, tapi dengan harga yang tak pernah ringan. Dan yang datang padanya biasanya tak pernah bisa kembali jadi manusia seutuhnya. Rams. Waktu itu, Pak Harjo datang dengan wajah lesu, kilang padinya hampir bangkrut. Tanahnya terancam disita dan utangnya menumpuk. Ia membawa ayam cemani, uang mahar, dan segenggam rambut dari anggota keluarganya sendiri, duduk bersila di depan Ki Sarpani sambil menggenggam tanah dari halaman rumahnya dalam bahasa halus Jawa kuno yang hanya dimengerti mereka berdua. Perjanjian dibacakan. Kemudian Ki Sarpani menatap tajam ke mata Pak Harjo dan berkata pelan, seperti membisikkan takdir yang tak bisa ditolak. Kamu akan kaya, sawahmu akan luas, rumahmu akan megah. Tapi syaratnya satu, rumahmu tak boleh pernah rampung, harus selalu ada yang dibongkar. Karena saat rumahmu selesai, aliran akan mati, dan tumbalmu harus dari darahmu sendiri. Pak Harjo tak langsung menjawab, tapi matanya tak berkedip, tangannya mengepal dan napasnya berat. Ia tahu itu bukan janji biasa. Ia tahu konsekuensinya lebih dari sekadar kehilangan uang. Tapi Yas juga tahu, ia sudah terlalu dalam. Hidupnya hanya punya dua jalan, hancur atau menjual jiwanya. Maka ia mengangguk, dan malam itu segalanya berubah. Tumbal pertama, Dimas, anak sulungnya. Bocah pendiam yang selalu menurut, yang selalu duduk tenang di ruang tamu saat tamu-tamu ayahnya datang. Sejak awal, Pak Harjo tahu Dimas adalah kunci awal yang akan membuka pintu keberuntungan. Dalam sebuah ritual khusus di malam ulang tahunnya yang ke-17, Dimas diberi kalung besi tua yang katanya berasal dari bekas makam kuno. Malam itu sebelum tidur, Dimas mengeluh kepalanya berat, seperti ditarik sesuatu dari belakang. Tapi Pak Harjo hanya menepuk bahunya dan menyuruhnya tidur. Keesokan harinya, Dimas ditemukan meninggal di lantai bawah. Tubuhnya hancur setelah jatuh dari balkon yang baru direnovasi. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi tak ada bekas tergelincir. Balkon itu kokoh dan tak licin, tapi darahnya tercecer membentuk pola aneh. Lingkaran dengan garis memanjang ke tengah, seperti simbol kuno. Tak ada yang tahu, itu adalah segel. Segel bahwa tumbal pertama telah diterima. Tak lama setelah pemakaman Dimas, uang masuk deras ke rekening kilang. Kontrak dagang dari luar kota berdatangan, harga gabah naik. Mesin giling baru datang tanpa perlu diminta. Rumah mulai direnovasi besar-besaran. Pendopo dibangun, air mancur diletakkan, dan ruangan demi ruangan ditambahkan. Tapi sesuai syarat, tidak pernah benar-benar selesai. Tumbal kedua, adik kandung Pak Harjo, Mas Warto, yang tinggal satu atap dan membantu mengurus gudang beras. Mas Warto dikenal ramah, religius, dan sering mengingatkan kakaknya untuk lebih dekat pada Tuhan. Tapi sejak renovasi besar-besaran dimulai, ia merasa ada yang tak beres. Ia sering mendengar suara langkah kaki di atap saat malam. Pernah ia membuka gudang dan mendapati semua karung beras tersusun membentuk huruf W. Ia ketakutan, tapi Pak Harjo mengabaikan. Sampai suatu malam, Mas Warto ditemukan tergantung di dalam gudang, tepat di bawah jendela kecil yang menghadap ke arah barat. Tubuhnya dingin, wajahnya menghadap ke bawah, dan lidahnya terjulur panjang. Surat yang ditinggalkannya hanya satu kalimat, ditulis dengan darah di dinding kayu.
Aku dipanggil dan kakakku yang menyerahkan. Tak ada yang berani menyelidiki lebih jauh. Bahkan polisi setempat seolah ingin cepat-cepat menutup kasusnya. Dan setelah kepergian Mas Warto, ladang di belakang rumah Pak Harjo yang dulunya keras dan tandus mendadak subur. Tanahnya basah, tanaman padi tumbuh 2 kali lipat cepatnya. Bahkan jagung yang baru ditanam sebulan sudah berbuah lebat. Tumbal ketiga, istrinya sendiri, Bu Retno, wanita lembut yang mulai kehilangan akal sejak kepergian Dimas. Ia sering duduk menyapu lantai yang tak kotor, berbicara pada tembok, dan kadang menangis tanpa suara di pojokan kamar mandi. Sehari-hari ia berjalan dengan langkah pelan, seperti takut menginjak tanah. Tapi malam itu, saat hujan turun deras dan suara petir bergemuruh, Bu Retno tergelincir di tangga dan jatuh menghantam lantai marmer. Anak bungsunya yang menyaksikan kejadian itu mengatakan bahwa ibunya seperti didorong oleh bayangan hitam. Tapi Pak Harjo hanya bilang itu kecelakaan biasa, tak perlu dibesar-besarkan. Dan sejak malam itu, suara dari bangunan belakang berubah. Tak lagi bisikan pelan, tapi suara tertawa. Kadang suara rintihan, kadang jeritan, tapi tak pernah ada yang berani mendekat. Namun meskipun semua tumbal sudah diserahkan, sesuatu mulai berubah. Malam-malam Pak Harjo tak lagi tenang. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara langkah kaki dari atas loteng. Saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Kadang ia mendengar suara ketukan dari balik tembok kamar. Suara anak kecil menyebut namanya dari bawah kolong ranjang. Bayangan Dimas mulai muncul di setiap sudut rumah. Pertama hanya sekilas, tapi makin hari makin jelas. Kadang berdiri di pojok kamar sambil menatapnya diam. Kadang duduk di kursi makan sambil tersenyum kaku. Wajahnya masih sama, pucat, matanya kosong, dan darah masih menetes dari pelipis kanannya. Tapi yang paling mengganggu adalah saat Dimas bicara. Bapak belum selesai, Bapak belum bayar lunas. Lalu muncul adiknya, Mas Warto, dengan tubuh tergantung dan suara patah-patah seperti rekaman rusak. Aku belum tenang, kakakku belum membangun semuanya. Dan yang paling mengerikan adalah istrinya, Bu Retno, muncul di dapur, berdiri dengan leher patah dan kepala miring ke bahu, sambil bicara dalam bisikan serak. Kamu belum selesai, rumahmu masih bobrah. Kalimat itu berulang-ulang, setiap malam, setiap ruangan, setiap waktu. Tak peduli pagi, siang, atau malam, suara itu memburu Pak Harjo kemanapun ia pergi. Di kamar, di ruang tamu, bahkan di mobil saat ia sedang dalam perjalanan ke kota. Ia mencoba menemui Ki Sarpani lagi. Tapi rumah di lereng Lawu itu sudah kosong. Hanya ada tanah hitam gosong dan sisa-sisa dupa terbakar. Beberapa warga bilang Ki Sarpani sudah diambil oleh makhluk yang dulu ia panggil karena perjanjian terakhirnya tak sempurna. Karena Pak Harjo menunda renovasi selama seminggu setelah istrinya meninggal. Dan kini Pak Harjo tinggal sendirian. Rumahnya besar, megah, penuh hiasan mahal. Tapi tak ada satupun anggota keluarga yang tersisa. Setiap lantai, setiap sudut, setiap dinding dihantui suara-suara dari masa lalu. Renovasi terus berjalan, tapi tak pernah selesai. Kini ia membongkar kamar anak bungsunya. Katanya mau dijadikan ruang meditasi. Tapi anak-anak di sekitar rumah setiap malam melihat sosok kecil duduk di ambang jendela, menatap bulan dengan mata merah menyala sambil berbisik, Bapak belum selesai. Hari-hari yang dulu penuh kesibukan dan deru mesin giling kini berubah jadi malam-malam gelap yang penuh bisikan. Pak Harjo, lelaki yang dulunya tersenyum bangga saat memamerkan rumah,
Mewahnya pada tamu-tamu dari kota kini lebih sering termenung sendiri di kursi kayu yang menghadap ke halaman belakang. Wajahnya tak lagi bersinar, matanya sayu penuh kantung hitam, bibirnya pucat, tak banyak bicara, bahkan tubuhnya menyusut, seperti direnggut sesuatu dari dalam. Ia ingin berhenti, ia sungguh ingin berhenti. Hidup seperti ini bukan yang ia bayangkan saat pertama kali membuat perjanjian. Ia pikir pesugihan itu hanya sekadar ritual, seperti kontrak dagang. Ada kesepakatan, ada imbal balik. Setelah selesai, semuanya beres. Tapi ternyata tidak sesederhana itu. Saat ia mencoba menghubungi kembali Ki Sarpani, dukun tua dari lereng gunung, Lawu yang dulu menuntunnya membuat perjanjian, yang ia temukan hanya gubuk tua dengan jerami berserakan dan sisa-sisa dupa yang terbakar separuh. Tak ada manusia, hanya bau anyir dan suara semacam dengungan yang menggema pelan dari bawah tanah. Namun malam itu, saat ia duduk di ruang tamu rumahnya, lilin tiba-tiba padam. Lampu mati, udara mendadak dingin. Dan dari balik cermin yang tergantung di dinding, muncul bayangan Ki Sarpani. Wajahnya kini tak seperti dulu. Kulitnya terkelupas, matanya hitam pekat tak bercahaya, dan mulutnya menampakkan gigi-gigi panjang, seperti tulang binatang. Suaranya terdengar lirih, namun menancap tajam ke dada Pak Harjo. "Kamu pikir ini kontrak dagang? Ini kontrak nyawa. Keluar. Artinya kamu yang diganti." Sejak malam itu, mimpi buruk datang tiada henti. Setiap tidur, Pak Harjo melihat dirinya sendiri berjalan ke tengah sawah, digiring oleh sosok-sosok berbayang hitam tanpa wajah. Di tengah-tengah petak sawah ada kuburan dangkal dengan nama Harjo bin Sartam, terukir pada batu nisan dari tulang belulang. Ia akan berteriak, berlari, mencoba menjauh, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dan saat ia terbangun, napasnya tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan telapak kakinya kotor oleh lumpur. Lumpur sawah, padahal ia tidur di tempat tidur lantai 2. Ia memutuskan untuk menghancurkan kandang bubrah dan Bebelisa Bailkoum, bangunan kecil di belakang rumah tempat perjanjian pertama dimulai. Ia ambil palu besar, membawa senter, lalu berjalan pelan menembus kabut malam. Langit gelap tak berbintang, suara jangkrik pun seolah hilang. Ia mulai memukul dinding kandang itu. Pukulan pertama, kayu berderak. Pukulan kedua, retakan muncul. Tapi saat ia memukul ketiga kalinya, sesuatu dari dalam kandang mendesah, seperti suara napas panjang dan berat. Pak Harjo berhenti. Ia menelan ludah, tapi tekadnya sudah bulat. Ia lanjut memukul hingga sebagian besar dinding runtuh dan atapnya roboh. Namun keesokan paginya, saat matahari baru muncul, ia keluar rumah dengan wajah lega, hanya untuk mendapati bahwa bangunan itu telah kembali utuh seperti semula, bahkan lebih kokoh. Atapnya lebih bersih, dinding kayunya lebih baru, seolah apa yang ia hancurkan semalam hanya mimpi. Ia mencoba lagi malam berikutnya, dan lagi, tapi hasilnya sama. Bangunan itu menolak dihancurkan. Ia harus tetap ada. Ia bagian dari kontrak. Ia simbol dari rumah yang tak boleh selesai. Sementara itu, kesuksesan usaha makin menggila. Kilang padinya mendapatkan kontrak ekspor. Wartawan lokal datang mewawancarainya. Lahan sawahnya terus bertambah luas. Mobil mewah lain datang. Tapi di balik semua itu, kesialan datang lebih brutal dari sebelumnya. Anak bungsunya, satu-satunya keluarga yang tersisa, mulai mengalami gangguan. Awalnya hanya demam ringan, lalu jadi sering melamun. Kadang menangis tanpa sebab. Namun semuanya memuncak ketika malam Jumat Kliwon datang. Anak itu menjerit keras di kamarnya. Pak Harjo berlari.
menemukan tubuh kecil itu menggeliat di lantai. Matanya terbalik, mulutnya berbusa, dan suaranya berubah menjadi berat seperti orang dewasa. Aku nggak mau jadi tumbal, Bapak. Jangan serahkan aku. Jangan. Tubuhnya menggeliat seperti ular, lalu mendadak kaku. Nafasnya berat. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter hanya bilang itu stres berat. Tapi setiap malam Jumat, peristiwa itu terulang. Kadang lebih parah. Kadang ia terbangun tengah malam dan berjalan sambil menggores-gores tembok dengan kuku hingga berdarah. Di tembok kamarnya tertulis kalimat yang sama, "Aku bukan untuk diserahkan." Pak Harjo makin stres. Ia mulai sering duduk sendiri di mushola kecil, membaca doa yang dulu ia hafal di masa kecil. Tapi mulutnya keluh, lidahnya berat. Setiap ayat yang keluar terdengar seperti retakan kaca. Tak sempurna, tak utuh. Kadang ada darah menetes dari hidungnya saat ia mencoba membaca surat pendek. Seolah tubuhnya menolak doa, ia mencoba kabur. Ia titipkan anak bungsunya ke rumah saudara di kota. Lalu ia naik mobil, berkendara jauh ke luar provinsi. Tapi kemanapun ia pergi, suara-suara gaib mengikuti. Di dalam mobil, saat ia sendirian, radio menyala sendiri dan memutar suara tawa anak-anak. Kadang suara Dimas muncul dari speaker. "Kenapa Bapak lari? Kandang Bobrah belum selesai." Di hotel tempat ia menginap, Jarmin Kamar menunjukkan bayangan dirinya dikelilingi sosok-sosok hitam yang tak berkepala. Dalam tidurnya, suara Kisarpani datang lagi. Kali ini lebih tegas. "Yang membuatmu hidup tak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Pulang, Harjo, atau mereka yang akan datang padamu." Akhirnya Pak Harjo menyerah. Ia kembali ke rumah yang kini tak lagi terasa seperti tempat tinggal, melainkan seperti tubuh dari sesuatu yang hidup, bernapas, melihat, dan menelan. Anak bungsunya sudah tak bicara lagi. Matanya kosong. Ia hanya duduk di pojok kamar sambil memeluk lutut, berbisik pada boneka rusak yang selalu dibawanya. Malam Jumat lagi tiba. Langit gelap total, tak ada bintang, tak ada bulan. Angin mati. Udara terasa tebal. Sekitar pukul 1 dini hari, warga desa dikejutkan oleh suara ledakan keras. Tanah bergetar, jendela bergetar, anak-anak terbangun dan menangis. Orang-orang keluar rumah, berkumpul di jalanan, menatap ke arah rumah Pak Harjo. Api menjilat tinggi dari atap rumah itu. Api berwarna merah gelap dengan semburat ungu di ujungnya. Asap mengepul ke langit, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tapi yang paling aneh, yang paling menyesakkan dada warga adalah bahwa api hanya membakar sebagian besar rumah. Ruang tamu, pendopo, kamar, dapur, semuanya jadi arang. Tapi ada satu bagian yang utuh, tak tersentuh, berdiri tegak, kokoh, tak hangus sedikit pun. Kandang Bobrah. Warga mencoba mendekat, tapi hawa panas membuat kulit seperti terbakar. Api baru padam menjelang subuh. Pemadam kebakaran datang, tapi hanya bisa menyiram sisa bara. Saat mereka mulai membersihkan puing, mereka mencari jasad Pak Harjo. Tapi tak ditemukan. Tak ada tubuh, tak ada tulang, tak ada sisa daging. Hanya ada beberapa karung beras yang hangus terbakar, dan satu kursi kayu tua yang masih berdiri tegak di tengah. Ruangan yang kini tak berdinding. Di atas kursi itu ada sebuah bingkai foto keluarga. Foto lama diambil saat rumah itu masih rumah papan. Wajah Pak Harjo, Bu Retno, Dimas, anak bungsu, dan Mas Warto, semuanya tampak bahagia. Tapi ada satu hal yang membuat darah warga yang melihatnya langsung membeku. Wajah-wajah dalam foto itu disilang. Bukan dengan spidol, tapi dengan goresan darah. Darah yang belum mengering.